Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana. Saya dari kampus TIT Al Khairiyah. NIM saya 2024010078. Saya di sini ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Implementasi Metode Ceramah Berbasis Modeling dalam Menumbuhkan Keterampilan Berceramah dan Motivasi Belajar Siswa. Selanjutnya yaitu latar belakang idealitas realitas. Idealitas pendidikan PAI, pendidikan agama Islam, memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga unggul dalam keterampilan komunikasi dan dakwah. Salah satu kompetensi vital yang harus ditumbuhkan adalah keterampilan berceramah, yakni kemampuan menyampaikan gagasan, nilai, dan ajaran Islam serta lisan di hadapan publik. Pembelajaran PAI di tingkat SMK harus mampu mengintegrasikan pendekatan yang bersifat aktif, kreatif, dan berbasis praktik, sehingga siswa tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, melainkan mampu mengekspresikan nilai-nilai Islam secara lisan dengan percaya diri dan keterampilan. Lanjut, realitas di lapangan. Namun realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang disignifikan berdasarkan studi pendahuluan di SMK Islam Darul Falah. Ditemukan bahwa sebagian besar siswa mengalami hambatan psikologis berupa rasa gugup, kurang percaya diri, dan minimnya pengalaman tampil di depan umum. Selanjutnya yaitu analisis literatur, urgensi, dan solusi. Analisis literatur upaya meningkatkan keterampilan berbicara dan berdakwah di kalangan pelajar sebenarnya telah banyak dikaji oleh para peneliti terdahulu. Yang kedua, urgensi penelitian. Jika pembelajaran PAI di SMK tidak segera mengadopsi metode yang mampu membekali siswa dengan keterampilan praktis berceramah, maka pendidikan dakwah beresiko kehilangan relevansinya di tengah kebutuhan nyata masyarakat. Yang ketiga yaitu solusi yang ditawarkan. Penelitian ini menawarkan kajian mendalam mengenai implementasi metode ceramah berbasis modeling dalam pembelajaran PAI di SMK Islam Darul Falah. Selanjutnya yaitu tujuan dan kontribusi penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama implementasi metode, mendeskripsikan implementasi metode ceramah berbasis modeling dalam pembelajaran PAI di SMK Islam Darul Falah. Yang kedua, keterampilan berceramah, menganalisis pengaruh metode ceramah berbasis modeling terhadap keterampilan berceramah siswa SMK Islam Darul Falah. Yang ketiga, motivasi belajar, mengeksplorasi peran implementasi metode ceramah berbasis modeling dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa SMK Islam Darul Falah. Selanjutnya yaitu rumusan masalah yang saya ambil dari masalah tersebut. Yang pertama, masalah 1, bagaimana implementasi metode ceramah berbasis modeling dalam pembelajaran PAI di SMK Islam Darul Falah. Yang kedua, rumusan masalahnya yaitu bagaimana keterampilan berceramah siswa SMK Islam Darul Falah telah mengikuti pembelajaran dengan metode ceramah berbasis modeling. Yang ketiga, rumusan masalahnya yaitu bagaimana peran metode ceramah berbasis modeling dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa SMK Islam Darul Falah. Selanjutnya yaitu jenis penelitiannya yaitu pendekatan dan subjek datanya. Jenis dan pendekatan penelitian yaitu saya menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, memahami, dan mendeskripsikan secara mendalam proses implementasi metode ceramah berbasis modeling serta dampaknya terhadap keterampilan berceramah dan motivasi belajar siswa. Subjek datanya yaitu subjek penelitian ini siswa kelas 11 SMK Islam Darul Falah dan guru PAI sebagai sumber dan primer yang dipilih secara purposif sampling berdasarkan
keterlibatan langsung dalam proses pembelajaran. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, bidang kurikulum dilibatkan sebagai sumber data sekunder untuk keperluan triangulasi dan pendalaman konteks pengembangan. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian ini peneliti sendiri sebagai perancang, pengumpul, menganalisis dan penafsir data untuk menjaga fokus konsistensi pengamatan peneliti, dibantu oleh instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, semi-struktur untuk siswa dan guru, lembar panduan observasi yang membuat indikator keterampilan berceramah dan motivasi belajar, serta logbook artefak untuk mendokumentasikan perkembangan video ceramah dan catatan lapangan serta sistematis. Lalu teknik keabsahan data yang ada 3. Yang pertama, triangulasi teknik, yaitu mengembangkan data wawancara dengan hasil observasi langsung dan mendokumentasi video rekaman ceramah siswa untuk memverifikasi kompetensi informasi. Yang kedua, triangulasi sumber. Yang ketiga, member check-in. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Ada yang namanya redukasi data, penyajian data, kesimpulan, verifikasi. Selanjutnya yaitu metode ceramah berbasis modeling dalam keterampilan berceramah. Metode ceramah berbasis modeling ini merupakan integrasi antara metode ceramah dan pendekatan pembelajaran observasional yang dikembangkan oleh Albert Bandura melalui teori belajar sosial. Guru tidak sekedar menyampaikan materi secara verbal, melainkan juga menampilkan demonstrasi langsung tentang bagaimana ceramah yang baik, efektif, dan nilai Islami seharusnya dilakukan. Keterampilan berceramah. Jadi public speaking, skill dan dalam konteks dakwahnya itu harus mantap. Kemampuan seseorang untuk menyampaikan pesan-pesan Islam secara lisan di hadapan audiens atau para peserta atau para masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tepat, intonasi yang menarik, gestur tubuh yang sesuai, dan struktur penyampaian yang logis dan sistematis sesuai datanya. Selanjutnya yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar ini dorongan internal dan eksternal yang menggerakkan siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran demi mencapai tujuan yang diinginkan. Kebutuhan dan penghargaan serta utama bagi siswa untuk peserta tampil dan mengembangkan keterampilan berceramah mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa in tajid aiban fasudakhalala fazallam al aibin fi wa'ala wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.